warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dan 10 ingin melakukan penugasan IPA dengan dosen pengampu Ibu Isdaryati dan Bapak Imin Arifin. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Keisha Buna Sabrina dengan NIM 2401050260. Nama saya Syakira Naila Amalia dengan NIM 2401050298. Nama saya Aprilia Anggarani dengan NIM 240110500297. Nama saya Muhammad Syamesar dengan NIM 2401050269. Nama saya Nuril Konaim Pangestuti dengan NIM 240110500267. Nama saya Sylvia Ramadhani dengan NIM 2401050273. Terima kasih. Halo teman-teman, aku adalah seorang manusia yang memiliki panca indera. Apa itu panca indera? Panca indera adalah sebutan untuk 5 organ tubuh manusia yang berfungsi menerima rangsangan dari luar tubuh. Ada mata untuk menerima rangsangan cahaya atau melihat, telinga untuk menerima rangsangan suara atau mendengar, hidung untuk menerima rangsangan bau atau mencium, lidah untuk menerima rangsangan rasa atau pengecap, dan kulit untuk menerima rangsangan sentuhan. Panca indera berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5. Masing-masing panca indera memiliki fungsi yang berbeda dan sangat penting untuk mendukung aktivitas manusia di setiap harinya. Halo, jadi aku adalah mata. Aku memiliki beberapa bagian utama, yaitu yang pertama ada kornea, lapisan transparan di bagian depan mata yang melindungi bagian dalam dan membantu membiaskan cahaya. Yang kedua ada pupil, lubang di tengah iris yang mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga ada iris, bagian berwarna dari mata yang mengatur ukuran pupil. Yang keempat ada lensa, struktur di dalam mata yang membantu memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat di mata. Yang kelima ada retina, lapisan sel di dalam bagian belakang mata yang mengubah cahaya menjadi sinyal saraf. Dan yang terakhir saraf optik, yaitu mengirim sinyal dari retina ke otak untuk diolah menjadi gambar. Lalu yang kedua ada fungsi mata. Aku berfungsi sebagai organ penglihatan yang menerima cahaya dan mengubahnya menjadi informasi visual. Proses ini mencakup beberapa tahap. Yang pertama ada pembiasan cahaya. Cahaya yang masuk melalui kornea dan lensa akan dibelokkan atau dibiaskan sehingga fokus pada retina. Yang kedua ada pengubahan cahaya menjadi sinyal saraf. Sel-sel fotoreseptor pada retina mengubah cahaya menjadi sinyal saraf. Yang ketiga ada proses informasi visual di otak, yaitu sinyal dari retina yang diteruskan ke otak melalui saraf optik, dan otak menginterpretasi sinyal ini menjadi gambar. Lalu aku memiliki kelainan dan penyakit. Ada kelainan dan penyakit umum pada diri aku. Di antara lain, yang pertama ada rabun jauh. Rabun jauh yaitu aku sulit melihat objek yang jauh. Yang kedua ada rabun dekat. Rabun dekat sulit melihat objek yang dekat. Lalu ada katarak, di mana kondisi ini lensa mata menjadi keruh sehingga penglihatan terganggu. Dan yang terakhir ada glaukoma, yaitu tekanan pada bola mata yang bisa merubah saraf optik dan menyebabkan kebutaan. Cara merawat diri aku yaitu yang pertama mengonsumsi makanan bergizi, yang kedua istirahatkan mata kalian, yang ketiga hindari cahaya terlalu terang atau redup, lalu yang keempat gunakan pelindung mata. Terima kasih. Halo, aku adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh. Aku adalah telinga. Aku terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran telinga, lalu telinga tengah terdiri dari gendang telinga dan 3 tulang kecil, martil, landasan, dan sanggurdi. Lalu yang terakhir adalah telinga dalam yang terdiri dari koklea dan saluran setengah lingkaran. Sedikit fun fact mengenai aku adalah organ yang terus berfungsi meskipun tubuh sedang tidur. Selain itu, aku juga memiliki kemampuan alami untuk membersihkan diri sendiri. Sekian. Aku adalah hidung. Hidung memiliki beberapa fungsi. 1. Menghirup udara yang masuk.
Kedua, menghirup aroma sebagai fungsi indera penciuman. Yang ketiga, menyaring partikel dalam udara yang dihirup. Yang keempat, menjaga suhu, kelembapan, dan kondisi udara. Yang terakhir, memberikan pertahanan imunologi lini pertama. Struktur hidung. Hidung memiliki beberapa struktur, yaitu tengkorak-tengkorak yang menyusun tulang dinding hidung. Yang kedua, sinus. Yang ketiga, rambut hidung. Yang keempat, selaput lendir. Yang kelima, sekat rongga hidung. Hai, aku adalah lidah. Lidah adalah organ berotot yang terletak di dalam rongga mulut dan sebagian memanjang ke tenggorokan bagian atas. Lidah memiliki berbagai fungsi, di antaranya sebagai indera pengecap. Jadi bisa merasakan rasa makanan yang seperti manis, asin, asam, pahit, dan umami. Terus sebagai organ komunikasi, lidah bekerja sama dengan gigi dan bibir untuk membuat suara dan menyusun kata-kata. Berfungsi sebagai organ pencernaan, lidah membantu mengunyah dan menelan makanan, membantu bernafas, membantu menghisap, dan membantu menyentuh ujung lidah sangat sensitif dan melindungi mulut. Lidah memiliki beberapa bagian, yaitu akar atau dasar lidah, yaitu bagian lidah posterior terhadap sulcus terminalis. Badan lidah yaitu bagian lidah yang terbesar dan memanjang dari sulcus terminalis ke frenulum. Badan lidah dibagi lagi menjadi anterior dan posterior. Tonsil lingual yaitu kumpulan jaringan limfatik nodular yang terletak di sepertiga posterior lidah. Sudah, terima kasih. Halo, aku adalah kulit. Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh yang menutupi seluruh permukaan luarnya. Kulit sendiri memiliki fungsi sebagai pelindung organ tubuh lainnya, mengatur suhu tubuh, melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet, dan menjadi pelindung pertama saat tubuh terkena benturan atau zat berbahaya. Kulit sendiri terbagi menjadi 3. Yang lapisan luar adalah kulit epidermis, dan lapisan tengah yaitu dermis, dan lapisan paling bawah yaitu endodermis. Lapisan epidermis adalah lapisan yang berfungsi mencegah sebagian besar bakteri, virus, dan zat asing lainnya memasuki tubuh. Yang kedua adalah dermis, lapisan tengah kulit yang berisi jaringan ikat kapiler darah, kelenjar minyak dan keringat, ujung saraf, serta folikel rambut. Yang ketiga adalah hipodermis. Hipodermis berfungsi menyimpan lemak, memberikan pelindungan dengan bertindak sebagai peredam kejut, dan menampilkan lapisan kulit atas dermis dan epidermis ke tulang dan tulang rawan. Geda gedi geda geda, oh, I've been married a